Selamat datang. Terima kasih loh. Ahlan wa sahlan, baru pulang haji. Aduh, masih bau Mekah ini. Yang kami hormati seluruh eselon 1 di lingkungan Kementerian Sosial RI beserta staf khusus Menteri dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Sosial tahun 2021. Kepada Ibu Menteri Sosial Republik Ini yang tebel lampirannya, bukan temuannya. Karena ini menyerahkan kepada saya kan segini. Undang-undang untuk menyerahkan laporan keuangan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kemensos. Seperti kita ketahui bersama bahwa 120 triliun Kemensos itu mendapat mandat dari negara untuk menyerahkan bantuan sosial kepada penerima manfaatnya. Temuan-temuannya sudah saya sampaikan juga kepada Bu Menteri untuk ditindaklanjuti dan terhadap hal-hal ketidak tepat sasaran. Ya. Ada beberapa hal yang datanya memang masih harus diperbaiki. Saat ini Kemensos sudah hasil pemeriksaan, Kemensos sudah memperbaiki database daripada DTKS ini melalui pusdatin yang mereka punya, sehingga ada updating setiap bulan dilakukan. Nah ini otomatis mengurangi terhadap penyimpangan pemberian bantuan sosial yang selama ini terjadi. Sehingga terhadap bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial, BPK menilai Kemensos mendapat apresiasi dan kita berikan wajar tanpa pengecualian karena hanya sebesar 2,5% penyimpangan dari ratusan triliun yang ada di Kemensos. Jadi hari ini saya ketemu Bu Risma langsung bersama tim lengkap. Tim mereka begadang bersama-sama tim BPK bahkan sampai jam 4 pagi tadi disampaikan untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban administrasi dan juga menguji di lapangan di sejumlah tempat. BPK hadir di 6 provinsi dan kira-kira sekitar hampir 58 kabupaten kota kami hadir untuk menguji yang dilakukan oleh Kemensos. Ini mewakili terhadap hal yang sudah dilakukan oleh Kemensos di seluruh Indonesia. Saya sudah sampaikan kepada Bu Risma dan semua tim sudah datang ke Kemensos dan hari ini saya serahkan. Mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya harus segera di speed up, dipercepat dan ini menjadi tanggung jawab eksekutif dalam hal ini Menteri Sosial untuk menindaklanjuti. Terima kasih semua dan saya ucapkan selamat kepada Kemensos. Ya saat temuannya itu adalah tentang data yang tidak sesuai, kemudian ada sejumlah PNS, ASN yang juga menerima bansos dan itu langsung sama Kemensos dibekukan. Nah, dibekukan, NIK-nya dibekukan. Termasuk sejumlah orang-orang yang terdaftar di AHU dalam hal ini menjadi pengurus perusahaan, artinya orang mampu terdaftar di AHU, kita cek di AHU orangnya ada dan langsung kita temukan, kita sampaikan ke Bu Menteri dan Bu Menteri langsung membekukan NIK-nya sehingga tahun depan mereka tidak akan mungkin menerima lagi. Nah ini yang bagus dilakukan, responnya langsung dilakukan cepat. Dari sekian 6 triliun yang temuan kita, 5,4 triliun sudah diselesaikan oleh Kemensos. Artinya kita sudah uji dan pertanggungjawabannya sudah sesuai. Yang 2,5% itu seperti apa? Yang 2,5% itu kira-kira penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketidaktepatan sasaran. Kalau minimal itu berapa Pak? Minimal pakai 2,5%? Tidak ada patokannya, tidak ada patokannya. Tapi kalau dari 120 triliun hanya 2% tapi di antara kementerian lain, apakah 2,5% itu apakah mengkhawatirkan seperti apa? Enggak. Itu kan begini, terhadap database yang dilakukan oleh sejumlah daerah, kabupaten kota, laporannya kan kadang-kadang terlambat. Ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang sudah. Nah ini yang harus dilakukan updating oleh Pusdatin. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya Bu ya, karena Pusdatinnya baru, semangatnya baru, orang-orangnya juga baru. Itu ya. Pak artinya temuan ini temuan lama Pak atau gimana? Di tahun 2021. Temuan baru. Kalau yang lama kan sudah selesai.
sudah selesai dan aparat penegak hukum kan sudah jalan. Ya, paling menonjol adalah pertama perbaikan terhadap penyajian laporan keuangan sudah baik. Yang kedua, kita uji terhadap langkah-langkah Kemensos dalam pemberian bansos di sejumlah daerah. Seperti tadi ada 6 provinsi, ada 58 kabupaten. Kita uji dan itu melakukan hal yang ada perbaikan yang luar biasa. Yang ketiga adalah semangat dari teman-teman Kemensos untuk memperbaiki hal-hal yang kurang. Karena tahun lalu mereka itu turun opininya, WDP. Saat ini dengan semangat baru, mereka bekerja dalam 2 bulan terakhir bersama Badan Pemeriksa Keuangan. Sabtu Minggu memang tidak ada libur, termasuk staf saya juga tidak ada libur. Satu-satunya jalan adalah, satu-satunya keinginan mereka adalah memperbaiki diri terhadap laporan keuangan. Pak, Kemensos. target untuk memperbaiki apa, Pak? Yang targetnya untuk perbaikannya? Ya waktu itu 6 bulan tulis Pak. Ya, ya. Enggak, yang kemarin tetap hari sekarang kita diberi waktu 6 bulan untuk perbaikan. Oh, yang ke depan 60 hari. 60 hari. Targetnya pada 60 hari. ini kan, saya tadi sampaikan bahwa 60 hari sudah harus dilakukan. 60 hari. Ya, rekomendasi umumnya seperti itu. Pertama adalah tentang updating data. Updating data. Yang kedua, tolong juga seluruh kabupaten kota agar melaporkan data database tentang hal itu kepada Kemensos itu secara tepat waktu. Karena Kemensos itu telah menghimbau ke seluruh kabupaten kota untuk melakukan updating data dan mengirim secara email ya Bu? Iya. Secara email. Dan kalau itu disiplin, insya Allah semuanya akan berjalan. Bapak, apakah dana itu sudah bisa dihimpun kembali sama Kemensos? Udah 5, sekian triliun tidak dihimpun, tapi ada sebagian yang dikembalikan, ada sebagian yang dipertanggungjawabkan. Itu udah balik lagi ke kas negara atau Enggak semuanya. Enggak semuanya. Jadi pertanggungjawaban itu ini harus jelas. Pertanggungjawaban itu ada yang membayar cash, ada yang mempertanggungjawabkan memang betul-betul ada. Sudah disalahkan. Nah, saat ini memang temuan yang perbankan. Mumpung Bu Menteri ada di sebelah saya lupa nyampaikan. Untuk yang temuan perbankan ada dana 1,1 triliun yang belum dikembalikan oleh perbankan. Kemudian Bu Menteri kirim surat kepada Himbara. Hari ini mungkin udah balik 900 miliar kalau tidak salah, 800 sekian miliar, masih ada 100 miliar lagi yang harus dikembalikan oleh Himbara. Artinya sudah balik ke kas negara uang itu. Nah itu Bu Menteri kirim surat ke Himbara, disesikan ke Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan memonitor tentang masuknya uang itu, kemudian mereka melapor kepada kita. Saat ini sudah terkumpul hampir 900 miliar dari 1, sekian triliun, 1,1 kalau tidak salah. Kepada Himbara, ya karena kami juga tidak ingin bahwa satu-satunya instrumen yang sampai kecamatan itu kan bank, ya instrumen negara sampai kecamatan itu bank. Ada juga PT Pos. Nah, selama ini memakai Himbara. Apa yang dilakukan oleh Himbara terhadap temuan-temuan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Himbara segera menindaklanjuti. Salah satunya temuan yang tidak tersalur, tidak terdistribusi, senilai 1,1 triliun. Nah, karena tidak tersalur dan tidak terdistribusi, kami minta kepada Himbara balikin itu kepada kas negara. Nah, per bulan lalu, kalau tidak salah, bulan Juni, ya, udah kembali 900 miliar kas negara. Masih ada sekian yang harus dicocokkan. Karena ada padanan yang harus dilakukan. Yang kedua, Bu Menteri juga melakukan terobosan, juga bekerja sama dengan PT Pos banyak. Bu Menteri nanti tinggal jelaskan, yang menurut saya bagus juga hasilnya di PT Pos, karena PT Pos sudah memiliki pengalaman dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada saat itu.